Ya, kalau kita mencoba mendefinisikan apa sih yang disebut dengan harta warisan? Harta yang dimiliki oleh seseorang semasa hidupnya. Jadi tidak hanya hartanya saja, tapi hak untuk melakukan tindakan terhadap harta yang dipegang itu. Namanya hak tasarruf. Hak mengelola harta, dia bisa ngejual, bisa menyewakan pada orang lain, bisa memindah tangankan, hak tasarruf namanya. Hartanya ini apa? Harta yang halal, harta yang legal, dimiliki secara sempurna. Kalau mobil baru kredit, ya 5 kali bayar, yang kredit meninggal dunia, itu bukan harta sempurna, nggak bisa diwarisin. Ada rumah, tapi kemudian sertifikatnya di pegadaian, ya, yang ngegadai rumah si pemiliknya meninggal, bukan warisan tuh. Kenapa? Bukan barang sempurna, ya, digadai suratnya. Dia dapat pinjem duit, dia pakai, belum sempet lunas, ya, pembayaran ke pihak pegadaian, dia keburu meninggal, bukan kepemilikan sempurna. Nah, dari mana harta itu? Pertama, hartanya dimiliki dari sumber daya sendiri. Beli mobil pakai duit sendiri, beli rumah pakai duit sendiri, itu sumber daya sendiri. Ditambah apa? Harta akibat turunan, bukan keturunan, turunan. Apa yang dimaksud dengan harta turunan? Misalnya wanita yang tidak bekerja, dia tinggal di rumah suaminya, dapat nafkah, sandang pangan papan. Sandang pangan, suami beliin makanan, suami belikan pakaian, jadi milik istrinya sebagai nafkah. Tapi untuk urusan rumah tidak wajib suami belikan rumah untuk istri. Yang wajib adalah suami menyediakan tempat, diambil asas manfaat bisa tinggal di situ. Makanya nggak bisa suami beli rumah selama pernikahan diklaim jadi milik bininya berdua, nggak bisa. Kenapa? Karena nggak wajib. Yang wajib kata Imam Syafi'i rahimahullah adalah si istri mendapatkan hak manfaat, hanya tinggal di situ saja. Ya, ketika suami wafat maka rumah itu ya milik suami, ya jadi warisan. Ya, nggak bisa si istri tiba-tiba mengklaim bagi separuh, harta gono gini, nggak ada. Ya, nah kemudian yang kedua, jalur kedua adalah jalur hibah. Ya, bisa saja itu rumah yang beli istrinya, tapi dihibahkan kepada suami, dihadiahkan. Bang, tanah saya kan banyak bang, yang belah sono buat abang aja dah, pindah sudah. Namanya harta turunan. Termasuk juga kalau ada orang mendapatkan hadiah, ya, ada saya misalnya mendapatkan hadiah dari si fulan, hadiah sudah saya terima, kalau saya meninggal dunia, hibah tadi nggak bisa ditarik lagi, tapi jadi warisan untuk orang-orang ahli waris yang berhubungan dengan saya. Turunan namanya, ya, lewat adanya hibah itu. Suami yang beli rumah tapi dihadiahkan untuk istrinya, jadi milik istri itu. Ya, atau ada harta bersama akibat deklarasi. Ya, suami bilang begini, Neng, ini rumah gede banget nih, udah separuh buat lu aja dah. Itu namanya harta mustarokah, karena sahamnya berdua. Akibat apa? Adanya turunan akibat jalur hibah itu. Saya dihibahin Ustadz sama suami, dapat separuh rumah ini, maka harta mustarokah namanya. Ya, yang ketiga akibat turunan melalui jalur warisan. Istri, ayah ibunya meninggal, dapat warisan sebagai anak perempuan, dapat rumah, maka rumah itu ketika si istri meninggal dunia, warisan namanya, yang nanti Allah akan bagi kepada siapa? Kalau dia punya suami, suami dapat 1/4 bagian, dengan syarat si istri punya anak. Ya, sisa 3/4 bagian kalau anaknya laki dan perempuan, udah 2/1 lidzakari mithlu hadzil unthayain. Nah, ketika ada suami ditinggal wafat sama bininya, bininya punya warisan. Ya, dan konon warisan itu didapat akibat turunan. Dari mana? Dulu tuh orang tuanya wafat, ade bande bagian anak perempuan, bagian si istri ini. Ya, maka si suami seharusnya ketika si istri meninggal dunia, ya harus segerakan bagi warisnya. Jangan sampai mungkin ya ada suami di antara kita ini yang hidup numpang sama bini. Bini yang punya tanah, bini yang punya rumah, kita tinggal sama bini tuh. Bini meninggal dunia, bukan nggak boleh antum nikah lagi. Bini masih hidup aja boleh. Bini masih hidup aja boleh nikah lagi, gitu kan? Apalagi bini udah meninggal dunia, kan begitu. Ya antum mau nikah lagi, ya ada PR besar. PR-nya apa? Jangan sampai bini yang baru menyangka
bahwa rumah yang kita diamin punya kita. Jadi rame urusannya. Ya padahal si suami numpang tinggal di rumah bini pertamanya, bini pertama punya rumah asli punya si bini ini, ya baik itu akibat turunan warisan daripada orang tua si istri ini, suami berhak hanya 1/4 saja dari rumah itu, yaitu sahamnya itu. Sisa 3/4 buat anak-anak daripada almarhumah istri yang meninggal itu. Lalu bagaimana kalau suami nggak mau menyegerakan bagi warisnya? Ya salah besar. Ya salah. Kenapa salah? Khawatir nanti muncul mudarat. Udah nikah lagi, dia punya anak dari hasil pernikahan yang kedua, ya. Ini kalau suaminya masih hidup, masih aman walaupun jadi bom waktu. Coba nanti kalau suami meninggal, nanti akan terjadi perselisihan antara pos 1 sama pos 2 tuh. Ya, bini pertama punya anak rame, bini kedua punya anak rame, ribut. Ya, bini yang baru tahunya itu rumah punya suaminya. Ya, nah ini kan kacau jadinya. Nah, maka kalau bisa mah sebelum nikah, ya sebelum nikah lagi sama bini yang baru selesain dulu tuh urusan warisan si istrinya yang telah meninggal dunia supaya nanti nggak ada masalah di kemudian hari. Nah, jadi kalau antum tanya, gimana itu Ustadz kalau ada suami seorang ayah yang tidak mau membagi warisan sesuai dengan syariat atau dia menunda-nunda pembagiannya, ya kalau tidak ada alasan yang bisa diterima oleh syar'i, hukumnya haram, nggak boleh, segerain bagi. Apalagi nanti dia mau nikah lagi, udah punya bini baru, ya jangan sampai riwayat kepemilikan warisan ya si ahli waris peninggalan almarhumah ibunya ini kemudian jadi hilang. Nah, ini bahaya kalau sudah hilang, ya repot, kebawa orang bisa memakan harta yang bukan haknya itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini pelajaran buat kita, jangan sampai kita melakukan hal-hal yang tercela yang bisa berakibat apa? Jadi mudarat di kemudian hari. Wallahu a'lam.